Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik gabut. Ya, kalau lagi gabut tuh mau kepikiran gitu bikin rekam video gini. Sebenarnya juga ini bukan video pertama gue juga kan. Sebelumnya juga udah pernah beberapa video upload monolog gini kan. Cuma akhir-akhir ini kemarinan agak iseng aja mau upload video, tapi upload apa gitu ya. Dan kebetulan kalau di tongkrongan gitu kayak temen-temen yang junior yang bawahan ini suka nanya, bang lo kan anak psikologi, gimana sih caranya supaya lolos interview gawe gitu kan. Karena mungkin masa pandemi juga udah hampir habis juga kayaknya nih. Terus juga perusahaan-perusahaan juga udah mulai rise lagi, udah mulai mau up lagi. Jadi udah banyak kantor-kantor yang nerima karyawan baru atau banyak perusahaan yang nerima karyawan baru. Terus kebetulan juga mungkin teman-teman gue itu udah ada yang lamarannya udah mulai dipanggil. Nah, gue pikir daripada gue kasih tips buat satu orang gitu, buat beberapa orang temen gitu, kayaknya gue sounding semoga bermanfaat buat banyak orang aja deh gitu. Jadi di monolog kali ini gue mau ngebahas atau mau sharing beberapa tips atau triks supaya lo lolos interview sesuai pengalaman yang gue alamin juga sebelumnya. Karena basically juga gue banyak ngadepin interview dan udah lumayan sering beberapa kali interview itu. Track recordnya lumayan bagus. Pokoknya gue itu kalau interview ketemu sama interviewer langsung, di interview user langsung, 90% lolos deh gue tuh gitu. Tapi kemungkinan yang kalau nggak lolos di perusahaan gitu kayaknya karena memang nggak qualifying aja. Kayak misalkan nyarinya lulusan sarjana apa kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kalau iseng gue suka tabrak, gue apply juga dan akhirnya nggak keterima juga gitu. Tapi kalau sampai udah di titik proses interview sama user atau human capital gitu, lolos sih gue biasanya. Makanya insya Allah gue mau sharing, mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang atau buat teman-teman nanti yang ketika gue share video ini. Semoga teman-teman yang mau interview itu bisa ngelakuin atau punya apa ya, referensi lah dari video gue itu, dia apa yang mesti dia siapin ya. Karena bukan cuman kesiapan mental atau lu mesti siap mental, mesti slow sih ngadepinnya, santai, enggak gitu juga sih. Ada beberapa hal yang emang harus diperhatiin. Dan buat nentuin lu lolos atau enggaknya gitu kan, kayaknya ada beberapa hal mendetil deh yang emang bikin lu bisa next step deh, bisa lu tes berikutnya atau langsung diterima gitu, tergantung kebijakan perusahaan. Nah, yang pertama ya langsung mulai. Yang pertama itu menurut gue, ini semua data menurut gue ya. Pastiin itu lu itu punya pengetahuan atau knowledge tentang perusahaan yang lagi lo lamar ini. Jadi jangan, misalkan lo buka job street, lo ketik pencarian admin gitu, terus lo apply aja tuh semua yang ada admin. Misalkan lo filter lagi, maunya tuh sekitar Jakarta Pusat atau Selatan, lo filter admin Jakarta Selatan, terus lo apply semua gitu. Tiba-tiba dari salah satu lamaran lo itu ada panggilan dan lo cuma ngerasa, gue ngelamar buat admin kok, tanpa lo buka webnya si perusahaan ini, tanpa lo paham company profile-nya juga, tanpa lo paham dia bergerak di bidang apa gitu. Itu wasting time sih, buang-buang waktu. Kalau lu datang tapi nggak punya pengetahuan buat itu tuh aneh gitu lo. Nah, saran gua
bagusnya itu ketika lu dapat panggilan kerja, pahamin dulu company profile-nya, terus lu pahamin dia bergerak di bidang apa, terus gimana analisa-analisa lain, kemungkinan misalkan food and beverage, atau dia perusahaan misalkan pengiriman jasa atau apa. Banyak-banyak nanya sih referensi sama temen yang emang kerja di bidang yang sama, satu jalur sama yang lagi lu lamar ini gitu. Jadi paling nggak lu punya banyak pengetahuan tentang perusahaan itu deh. Karena pertama kali lu salaman sama interviewer, biasanya sesaat ketika lu dipersilakan duduk, itu dia selain nanya nama atau kesibukan atau apa, dia akan nanya apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami gitu. Nah kalau lu minim banget hal itu, kayaknya kesan pertama lu minus deh di situ. Jadi itu penting menurut gua. Jadi ketika lu bisa bukan banyak sih ya, cukuplah pengetahuan tentang perusahaan itu dan lu bisa jawab itu, aman lah, kesan pertama aman gitu kan ya. Terus juga yang kedua itu yang penting itu ini, grooming. Selain penampilan, rambut, kumis, jenggot kayak gitu-gitu, menurut gua ya, yang gua analisa sendiri, kayaknya itu nggak kayaknya sih ya, menurut gua valid pakaian ya, warna kemeja itu kayaknya pengaruh deh di mata interviewer ya, yang interview di mata HRD atau human capital atau apapun itu menyebutnya. Warna kemeja tuh kayaknya ngaruh deh. Bagusnya, menurut gue bagusnya itu jangan pakai putih polos, karena ya bukan cuman lu akan jadi kelihatan kayak anak baru di minimarket gitu kan, tapi kurang gimana gitu, kayaknya kurang greget aja gitu ngeliatnya. Karena gue sendiri ketika di salah satu perusahaan atau salah satu instansi tempat gue kerja sebelumnya itu, gue kan ruangannya itu deket sama tempat HRD sama interview, karena HRGA kan, gue GA sebelumnya, di General Affair. Nah itu sering banget ngelihat orang-orang yang interview kayak gitu-gitu, dan yang gue perhatiin kayaknya yang hitam putih itu kayaknya gimana gitu, kayak yang emang knowledge-nya itu minus saja gitu. Tapi kalau yang santai tapi elegan ya gitu, maksudnya dia pakai kemeja nggak putih polos, tapi mungkin kemeja putih ada garis-garis tipis hitam atau garis-garis tipis warna lain gitu, itu kayaknya lebih elegan aja gitu. Atau misalkan lu pakai warna apa ya, yang soft gitu, kayaknya ada warna lain, kayak jangan putih polos, misalkan gini deh, abu-abu oke juga tuh. Lo pakai kemeja abu-abu tuh kayaknya kayak nggak tahu kenapa, mungkin di beberapa persepsinya interviewer yang emang mungkin dia basically dari psikologi apa yang mendalami tentang itu, kayaknya warna kemeja punya mencerminkan karakter orang juga deh gitu. Misalkan kalau dia pakai abu-abu, ternyata dia orangnya disiplin atau dalam berpikir itu logik, atau karakter dengan penuh analisa yang bagus gitu. Mungkin ya ada ya di ilmu psikologi yang ngedalamin itu ya gitu. Nah terus juga itu penting sih yang gue bilang, groomingnya penting. Jadi yang pertama tadi knowledge tentang company profile, terus juga yang kedua grooming lu nya harus serius deh. Emang rambut rapi, kumis, jenggot tuh kayaknya emang ada beberapa perusahaan yang emang ngelihat kumis jenggot itu kayak aduh celah buat nggak lolos gitu. Ada beberapa, karena gue pernah nemuin juga gitu kan. Nah terus juga yang ketiga gini, di pertemuan yang baru berjalan sama interviewer itu sekian menit gitu-gitu,
saran atau menurut gua, sebaiknya lo itu jawab pertanyaan itu dengan jelas dan efisien gitu. Jadi apa yang ditanya sama interviewer lo jawab sejelas mungkin. Mendetail boleh, agak-agak mengerucut atau dari pembahasan itu, tapi mengerucut ya, jangan sampai melebar kemana-mana gitu. Jangan sampai melebar, misalkan pertanyaannya sekedar pengalaman di kantor sebelumnya, terus karena lo ngerasa supaya kelihatan banyak wawasan atau supaya kelihatan banyak pengetahuan gitu, beberapa hal yang nggak ditanyain tentang kantor lu yang lama lu ceritain gitu, itu kayaknya jangan deh. Karena harus ya udah efisien aja, apa yang ditanyain, pengalaman kerja dulu, job desk lo sebagai apa, itu lu jelasin deh. Mendetail boleh, tapi jangan di luar itu konteksnya, jangan gitu. Jadi di momen ini tuh ya udah sesuai apa yang ditanyain aja gitu. Nah terus juga ini ya sikap tuh yang keempat ya. Jadi pertama tadi knowledge tentang company profile, terus juga grooming itu, terus juga yang ketiga tadi cara lo menjawab juga, teknisnya juga harus oke lah gitu kan. Jangan bertele-tele dan jangan melebar kemana-mana gitu, keluar konteks dari pertanyaan interviewer. Terus yang keempat berikutnya itu cara lo ngejawab. Gestur tuh butuh kayak tatap matanya dia. Ketika lo ngejawab itu bagusnya tatap matanya interviewer. Tatap mata lu, jangan kabur kemana-mana, jangan jangan ngeliat kemana-mana kayak nggak pede atau lu ngerasa di depan lu, hadapan lu ini siapa gitu kan. Biasa, relax, santai, sopan, tapi respect. Kalau kita respect sama dia tuh sampai pesan respect kita tuh sampai ke dia gitu. Usahain tuh kayak gitu. Jadi tatap matanya, ngomong juga sesopan mungkin juga gitu kan. Nah, terus karena gini ya, di beberapa perusahaan itu biasanya dia itu buat interview itu nggak pakai ini deh. Dia itu buat interview itu nggak pakai dari tim internal. Dia punya membayar satu vendor khusus interview. Jadi yang interview lo ini belum tentu itu karyawan perusahaan itu, belum tentu, bisa jadi dari vendor gitu. Dan biasanya kalau yang dari vendor ini dia punya SOP yang disamain, hampir dipukul rata. Di perusahaan ini dia pakai SOP itu, di perusahaan ini dia pakai, di perusahaan ini dipakai gitu. Jadi beberapa tim interview itu bukan suka sih, biasanya nerapin kayak ngebaca dari gestur, terus juga dari cara menulis, dari itu ada, mereka pelajarin gitu. Karena di psikologi juga emang itu dipelajarin juga. Nah, terus juga berikutnya itu selain tatap matanya ketika lo nyampein informasi ke dia, ketika lo ngejawab pertanyaan, yang berikutnya itu ini, atur ritme, bukan bicara, atur ritme emosional lo. Emosional itu feel yang lo rasa itu beneran diatur bener ya. Misalkan ketika lo ngejelasin pengalaman kerja atau pengalaman berorganisasi atau pengalaman lu di perusahaan sebelumnya ya, atau ketika misalkan lu nih lulusan baru gitu ya, menceritakan misalkan biasa itu basic keluarga kalau kayak gitu. Terus juga misalkan ngejelasin sama interviewer itu tujuan melamar di perusahaan itu, akan dapat pertanyaan-pertanyaan itu biasanya. Kalau lu
lulusan baru yang sebelumnya tuh emang belum punya pengalaman di perusahaan sebelumnya ya. Itu kan udah di situ. Nah, ketika menjelaskan apapun kayak gitu, itu tadi gue bilang diatur ritme emosionalnya. Jadi maksudnya itu tempo bicaranya itu nggak terlalu cepat, menggebu-gebu, sampai kita nggak sadar kalau nadanya kita itu tinggi karena kita nggak sadar gitu kan. Nah, nggak bagus banget kan lo ngomong sama interviewer nada lu tinggi itu kayaknya gimana gitu, dan sering nggak sadar gitu kalau kita nggak punya sense buat ngatur emosional itu, kita nggak punya. Nah, begitu juga nggak bukan soal jangan kecepatan gitu, tapi jangan terlalu slow juga gitu. Karena kalau lu terlalu slow, kayaknya punya kesan tersendiri deh di mata interviewer. Entah lu akan dapet stigma kalau ini kayaknya karyawan yang lambat kerjanya, atau nanti akan jadi karyawan yang males atau yang nggak bisa ngerjain deadline atau gitu-gitu. Karena dari gaya bicaranya aja kayak udah slow, kelamar-kelemar gitu, males gitu. Kayaknya itu akan pengaruh sih atau punya kesan sendiri di mata interviewer gitu ya. Terus juga kalau misalkan lu jawab pertanyaan yang ini pertanyaan agak-agak krusial atau cukup membingungkan juga, dan teman-teman suka nanya sama gue juga kalau misalkan ditanya kapan bisa bergabung ya di perusahaan kami kayak gitu-gitu. Itu juga agak-agak membingungkan juga tuh kalau nggak paham ritmenya itu. Karena pertanyaan itu tuh bukan garansi lu pasti diterima gitu. Pertanyaan itu bukan garansi kapan kamu bisa mulai bergabung ini itu. Harus di kepala lu itu jadi garansi pasti diterima. Nah, sementara misalkan kenyataannya lu masih berurusan sama kantor lama, atau ada paklaring yang belum selesai, atau ada dokumen-dokumen yang masih harus diurus di kantor yang lama gitu kan. Tapi karena lo ngerasa pertanyaan itu adalah garansi lo pasti diterima, lo terlalu santai jawab, setelah saya selesai urusan dengan perusahaan yang lama karena saya harus minta paklaring ini, terus juga ada laporan pertanggungjawaban yang belum atau apa gitu. Nah, itu kayaknya ngurangin nilai juga deh gitu. Artinya ketika lo belum selesai dengan satu urusan gitu, kenapa lo mulai ngelamar di perusahaan yang baru gitu? Bagusnya kan ketika lo udah clear, misalkan masalah BPJS lo udah selesai di kantor yang lama, terus juga paklaring lo udah dapet, misalkan lu sebelumnya di bagian apa laporan pertanggungjawaban itu udah selesai, serah terima jabatan juga udah selesai, harusnya itu baru lu mulai ngelamar di tempat baru gitu. Tapi kalau iya sebenarnya wajar-wajar aja ketika kita baru resign terus, atau kita baru ngajuin resign di kantor yang lama belum resmi keluar, karena kan biasanya kan setelah resign 1 bulan kan baru boleh keluar ninggalin perusahaan itu kan gitu, karena banyak yang diurus gitu. Nah, ketika di fase baru resign itu kita langsung dapat job baru, itu sah-sah aja sebenarnya gitu. Cuman kan di sini yang tadi gue bilang ada ritmenya gitu. Ada ritmenya, lu juga nggak bisa terlalu gamblang cerita kalau lu masih punya banyak sangkutan di kantor yang lama, itu nggak bagus juga gitu. Makanya diatur ritme. Atau sebaliknya, lu langsung gegabah, lu jawab besok pagi saya bisa bergabung, besok pagi saya mulai bisa. Kak, menurut gue sih ini juga kurang bagus juga gitu kalau besok pagi gitu kan. Apalagi dengan nada bicara yang tadi gue bilang yang ritmenya nggak kekontrol, lu jawab dengan nada yang agak tinggi, terus juga jawabannya besok pagi udah mulai gini, terkesan terburu-buru gitu kan. Interviewer tuh akan ngerasa seantusias ini si pelamar ini tuh udah ngelamar di mana aja, kan ada pertanyaan kayak gitu kan. Nah, di kepala si interviewer ini gitu. Karena kok
kesannya tuh terlihat gegabah gitu. Jadi ketika ngelihat ada opportunity atau ketika ngelihat ada peluang, dia langsung jawab, besok pagi bisa saya bergabung ini gitu kan. Karena dengan ritme bicara yang gak kekontrol itu tadi gue bilang, itu jadi nilai minus juga buat interviewer. Karena dia akan nanya, kalau orangnya tipe yang gegabah kayak gini gitu, akan mempengaruhi cara dia kerja nantinya juga, ngambil keputusan juga secepat itu gitu. Dan juga kenapa dia secepat itu, mungkin beberapa perusahaan sebelum yang dia lamar nolak dia, akan ada gitu kan. Jadi ketika dia dapat langsung dia gegabah, besok pun ayo digas gitu, besok pun ayo diambil kesempatan ini. Interviewer akan anggap mungkin dia ngelamar di perusahaan sebelumnya, beberapa perusahaan sebelumnya dia ditolak gitu, makanya ketika dapat kesempatan dia langsung cepet jawabnya. Dari pertanyaan itu akan timbul anak-anakan pertanyaan nih, kenapa dia bisa ditolak di kantor-kantor sebelumnya ya gitu, kualitasnya gimana. Ya kan dia juga nggak mau perusahaan tempat dia nerima karyawan yang sebelumnya juga ditolak sama banyak perusahaan gitu kan. Artinya yang perusahaan ini masih bisa kemungkinan dapat karyawan dengan kualitas yang lebih baik dari dia kan, yang sebelumnya nggak banyak dapat penolakan karena mungkin interviewer ngerasa dia udah ngelakuin kesalahan-kesalahan kecil yang dia nggak sadar berkali-kali dalam proses interview gitu kan. Akan ada pertanyaan kayak gitu. Makanya buat menjawab pertanyaan itu, buat menjawab pertanyaan kapan bisa bergabung itu, ya yang paling bagus itu atur ritme. Kalau misalkan lu interview itu hari Senin ya atau Selasa, bisa dibilang minggu ini itu itu bijak sih, bisa dibilang minggu ini saya bisa bergabung. Karena ketika lu bilang minggu ini, itu sampai di transfer di kepala interview itu kan minggu ini, artinya itu masih ada Rabu, Kamis, Jumat itu kan masih di minggu ini. Dan kemungkinan dia akan manggil, atau emang kalau lu qualifying, kalau emang lu cocok ya, lu akan ditelepon atau dipanggil itu disuruh datang Jumat ya biasanya. Karena Jumat satu hari, karena dia besok Sabtu Minggu libur, Jumat tuh biasanya ritme pekerjaan di kantor juga agak senggang, agak santai. Jadi dia akan bikin lu itu datang di hari Jumat supaya bisa adaptasi lingkungan kerja di hari Jumat, supaya hari Senin atau minggu depannya lu udah bisa fokus kerja sesuai job desk lu gitu. Nah, itu kalau misalkan lu dapet interview di hari Senin ya, dan pertanyaan itu jawab itu aja. Dan berikutnya juga kalau misalkan lu interview di hari Jumat atau di hari Kamis Jumat gitu, yang bagus sih tinggal bilang mulai minggu depan bisa bergabung. Karena minggu depan itu makanya bukan berarti Kamis depan atau Jumat depan gitu. Senin besoknya pun jatuhnya minggu depan kan gitu. Jadi kalau lu interview di hari Jumat bilang minggu depan, kemungkinan sih tanpa nunggu telepon lagi, kalau emang lu qualifying tuh Senin udah disuruh datang lagi, Senin pagi bergabung dan training atau apa gitu. Jadi nggak berarti minggu depan itu Jumat depannya gitu, enggak sih. Karena Seninnya pun udah jatuhnya minggu depan, dan biasanya perusahaan akan langsung ya udah Seninnya datang aja pagi, mulai training atau mulai adaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, perkenalan sama staff-staff, atur fingerprint lu gitu. Itu bisa dilakuin di Senin pagi gitu kan. Nah, itu kalau lu emang qualifying ya, kalau emang perusahaan itu srek sama lu dengan berbagai penilaian yang lu tunjukin ke mereka gitu, atau lu tunjukin ke si interviewer ini gitu ya. Nah, jadi terus juga setelah tadi mengatur ritme ya, mengatur ritme. Setelah tadi gue bilang mengatur ritme itu dari mulai nada bicara, dari mulai hari lo interview gitu, itu beneran diatur, beneran dipikirin banget ya. Karena mungkin yang dimaksud orang-orang kesiapan mental itu ya termasuk kesiapan itu juga gitu, kesiapan pertanyaan-pertanyaan mendetail gitu kan. Terus juga berikutnya itu interviewer akan nanya, sering sih
walaupun gue pernah juga nggak dapat pertanyaan ini ya ketika interview, tapi biasanya yang lain-lain dapat kelebihan dan kekurangan diri biasanya itu ditanyain. Kelebihan dan kekurangan diri itu yang harus lu siapin, karena itu nggak bisa, bukan nggak bisa sih, susah banget buat improve ketika lu nggak nyiapin itu secara tertulis dan nggak terkonsep di pikiran lo. Susah nemuin kelebihan dan kekurangan diri, itu susah nemuin kelebihan dan kekurangan diri itu. Makanya saran gue itu ketika interview itu tulis, pahamin, dan ya hafalin juga sih gitu. Bikin terkonsep di pikiran lu deh. Nah, tinggal setelah lu paham kelebihan dan kekurangan, tinggal lu mesti punya teknik ini. Pengantar mukadimah tuh atau apa? Membuat narasi bridging. Lu mesti punya bridging. Bridging ngarahin kalau jawab pertanyaan tentang kekurangan ini ya kayak ya seperlunya 10% 20% lah, asal kejawab, ada syarat doang. Kayak yang penting kejawab aja kekurangan lu ada gitu. Tapi lu gunakan teknik bridging lu itu supaya konteks pembicaraan atau konteks interviewnya ini ngarah ke banyak kelebihan lu nih gitu. Misalkan lu mau jawab kelebihan lu itu lu tipe yang ekstrovert, bisa bagus kualitas bekerja dalam tim gitu, lu bisa arahin ke situ, bikin atau tadi bikin pakai kata-kata yang interesting, yang menarik di telinga interviewer itu. Misalkan lu bilang, saya paham karakter diri saya kalau saya ini ekstrovert dan saya tuh suka kerja tim dan hasilnya tuh pengalaman di sebelumnya juga hasilnya memuaskan gitu. Nah, ada celah sedikit pertanyaan ketika lu jawab itu, interviewer akan nanya, berarti kualitas kamu kerja individu kurang bagus. Itu juga mesti dipikirin. Itu sebelum dia nanya, langsung tuh dijawab. Bukan dijawab sih, langsung lu arahin pembahasan kalau masalah bekerja individual juga nggak terlalu timpang banget gitu. Bukan berarti saya bagus kerja tim tapi saya nggak bisa kerja secara individu, enggak dong. Karena di perusahaan pasti kan penilaian personal penting banget. Lu pasti cara kerja lu pribadi itu lebih prioritas gitu. Tergantung posisi yang lu lamar juga gitu kan. Ada yang porsi kerja atau job desk-nya itu 50-50, kerja individu sama kerja tim, porsinya sama banyaknya. Misalkan kayak tim IT gitu kan, tapi ketika ada yang lebih dominan prioritas itu kerja individu dinilai lebih bagus, misalkan lu sebagai tadi general admin gitu kan, itu individualnya juga skillnya harus bagus. Terus karena general, karena berhubungan sama banyak divisi atau banyak rekan kerja, kemampuan komunikasi lu juga harus bagus gitu. Terus juga tadi gue kelebihan dan kekurangan diri. Kelebihan dan kekurangan itu harus lo pahamin bener-bener ya. Terus juga karena itu akan pengaruh penilaian interviewer. Misalkan lo punya kelebihan, lo aktif bersosialisasi gitu di lingkungan lain, di circle pertemanan yang lain atau circle sosial yang lain, itu punya nilai plus sendiri. Tapi ya tentu dengan skill bridging lo yang bagus tadi itu gitu, pembawaan komunikasi yang bagus tadi itu nentuin kesan ngeklik aja gitu sama interviewer gitu. Jadi itu penting ya. Terus juga apalagi kalau misalkan bridging itu lu nggak bisa ngebawainnya atau nggak bisa bikin narasi
narasi yang mengarah ke pembahasan tentang kelebihan lo itu trouble juga sih ketika lo gugup di momen itu ya. Makanya tadi gue bilang, ditulis. Ketika malamnya lo pelajarin, terkonsep di pikiran lo itu lebih gampang sebenarnya. Karena ini kan krusial kan, kalau emang lo ngerasa lo butuh kerjaan itu, lo mau fight bener-bener di situ gitu. Nah itu lo harus totalitas gitu, termasuk mempersiapkan jawaban yang mesti lo hafalin dulu, lo konsepin dulu di pikiran lo. Itu penting gitu. Terus itu udah berapa menit? Oh, setengah jam. Oh, one more deh. Sekali lagi, satu lagi. Ini deh. Pertanyaan yang cukup membingungkan. Teman-teman gue biasanya juga interview. Oh, salary, gaji yang diinginkan. Buat ngejawab berapa gaji yang kamu inginkan itu juga kalau orang belum paham gimana cara nyampe atau cara berkomunikasi yang bagusnya juga gugup juga tuh. Bahkan juga ada yang terlalu simple sederhana jawab UMR gitu, kayak juga nggak terlalu ngasih kesan yang gimana gitu di interviewer. Kalau menurut gue, saran gue itu tadi pemahaman lu tentang job desk lu, standar bayaran atas posisi itu ya. Misalkan gini, lu ngelamar di Jobstreet. Di Jobstreet itu ada keterangan salary. Misalkan yang lu lamar itu UMR saat ini itu ada di range 4 sampai 5 lah gitu kan. 4 sampai 5 juta gitu-gitu. Nah, lu kan tahu tuh gitu. Lu tahu harus nyampaikan angka berapanya, lu paham situ. Jangan keluar konteks dari situ kan. Aneh juga ketika lu tahu di iklan lowongan itu bayaran atas job itu 4 sampai 5, tapi lu sebutin banyak kelebihan tentang diri lu tadi ini, terus lu juga minta 5,5 gitu kan, aneh juga gitu. Nggak gimana gitu attitude-nya. Tapi balik lagi kalau misalkan, atau lu ngerasa yang penting diterima aja lah dulu, masalah gaji nanti tinggal dia lihat kualitas. Sementara di iklan udah dicantumin 4 sampai 5, tapi lu agak ngerendah dengan ya di kisaran minimal sih saya 3 juta deh Bu, atau minimal sih saya 3 juta deh Pak. Itu aneh juga sih kayak gitu-gitu. Kenapa gue ngomong gini? Karena ada cerita teman-teman tuh ada yang kayak gitu dan biasanya nggak lolos sih. Karena yang pertama bukan cuman karena dia insecure sama kualitasnya dia sendiri gitu, atau dia nganggap lawan bicaranya terlalu wah gitu, susah ngimbangin secara secara pengetahuan gitu, atau secara kemampuan berbahasa lu ngerasa lu kurang. Jadi yang penting ya udahlah, yang penting diterima aja dulu, mau 3 juta mau apa. Sementara di iklan yang lu lamar lu tahu angkanya di situ 4 sampai 5 gitu. Jadi jawabannya itu ketika lu di interview terus ditanyain berapa gaji yang kayak lu inginkan, kalau emang lu tahu dan lu filter sebelumnya itu UMR, filter sebelumnya itu 4 sampai 5, ya itu yang lu jawab. Gitu lu jawab aja misalkan sesuai kebijakan perusahaan yang ada di iklan lowongan pekerjaannya untuk posisi, misalkan untuk posisi administrasi umum atau untuk posisi general admin ini 4.500.000 gitu, sebut aja gitu. Karena sah-sah aja, karena iklan yang dia tampilin juga kan range-nya 4 sampai 5 kan gitu. Jadi ketika lo ambil di angka-angka itu 4.500.000 gitu, ya tepat gitu. Mungkin kalau misalkan interviewernya terkesan sama lo dan lo dinilai qualifying, lo dinilai bagus, ya udah dia tinggal checklistin atau dia tinggal biasanya kayak ngebuletin itu lo ditandain gitu. Tapi kalau emang dia ngeliat ada celah keraguan aja di karakter lo selama proses interview, kayaknya dia interviewer juga misalkan trusting atau ada tingkat lo qualifyingnya itu 70% lah ya, paling interviewer itu akan nego kan. Tapi kalau perusahaan kami bisa membayar kamu dengan 4 juta gimana, itu kan nego kan.
gitu. Dan sah-sah aja kalau kayak gitu baru lu punya kepikiran, ya udah 4 juta juga nggak apa-apa tuh, nanti gue akan buktiin gue bisa naik gaji pakai kualitas kayak gitu-gitu, pakai kualitas kinerja gitu, sah-sah aja gitu. Nah, udah itu aja sih tadi gue bilang terakhir itu. Jadi dari serangkaian tadi gue lupa ya, karena ini juga gue sempet nulis cepet juga gitu, poin-poinnya aja gitu, jadi diulang dari awal juga gue kayaknya nggak terlalu hafal. Pokoknya tadi ada videonya dari awal, lumayan ya, 35 menit, setengah jam lebih bahas. Semoga bermanfaat ya, semoga juga gue punya ilmu juga bermanfaat buat banyak orang. Kan secara gue pribadi juga kalau denger temen diterima di perusahaan ini, kayaknya punya feel kesenangan sendiri gitu. Kalau teman-teman pada kerja tuh kayaknya gimana gitu, enak, bukan enak ya, asik aja gitu nganggapnya tuh. Jadi kayak temen kampungan gue nih, temen tongkrongan gue juga nggak penganggur, nggak itu, asik aja gitu. Makanya saling support sih kalau di rumah atau di tongkrongan itu tuh, kita saling ngasih saran gitu. Nah, mungkin juga nanti bisa video ini gue share ke teman-teman rumah juga, biar gue nggak mesti ngejelasin satu-satu ke dia kan, karena kan bisa jadi sih dia interview hari Senin, nggak lama beberapa minggu baru ada teman lain yang interview dan gue harus ngejelasin ulang lagi kan. Kayaknya lebih asik kayak gini deh ya. Semoga bermanfaat dan semoga banyak yang nonton, karena video gabut, biarpun gabut gue juga pengen yang bermanfaat juga kan, nggak pengen yang low quality lah ya. Mudah-mudahan itu aja sih sharing dari gue. Balik lagi sekali lagi, terima kasih banyak buat yang mau nonton, lumayan lama, 37 menit. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kayaknya gue nggak ngerti ngedit, jadi begini aja deh gue upload ya.